Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan mengenai konsep dasar penelitian tindakan kelas. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nurul Diah Rohmawati, NIM 1952000026 dari 6A PGSD Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo. Saya Rizky Nur Rohmadani, NIM 1952000008 dari kelas 6A PGSD Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Perkenalkan, nama saya Devi Hastuti, NIM 1952000002 dari kelas 6A PGSD Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Perkenalkan, saya Evandra Dafa Fadila Ahya, NIM 1952000001, kelas 6A PGSD. Latar belakang penelitian tindakan kelas atau yang sering disebut PTK sudah sering dilakukan oleh para peneliti, guru, serta tenaga kependidikan. Permasalahan fokus penelitian ini terjadi baik pada penelitian pendidikan yang dilakukan oleh institusi lembaga penelitian atau perorangan. Di samping itu, penyebar luasan hasil penelitian kepada pendidik dan tenaga kependidikan atau praktisi sangat jarang dan memakan waktu yang lama. Sedangkan, kemampuan memahami hasil penelitian bagi pendidik dan tenaga pendidik di tingkat pendidikan dasar dan menengah pada umumnya masih kurang, terutama jenis penelitian tindakan kelas. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui pengertian penelitian tindakan kelas. Yang kedua, untuk mengetahui tujuan penelitian tindakan kelas. Yang ketiga, untuk mengetahui manfaat penelitian tindakan kelas. Yang keempat, untuk mengetahui prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas. Yang kelima, untuk mengetahui karakteristik penelitian tindakan kelas. Dan yang terakhir, untuk mengetahui jenis-jenis penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau yang sering disebut dengan PTK merupakan upaya guru yang dilakukan berdasarkan permasalahan yang muncul di kelas dan pengalaman yang dirasakan langsung oleh guru yang bersangkutan untuk memperbaiki mutu proses belajar mengajar yang akan berdampak pada hasil pelajaran. Jadi, sumber masalah PTK ada pada guru kelas atau guru pelajaran di mana mereka bertugas. Untuk itu, tidak dibenarkan seorang guru untuk melaksanakan penelitian PTK, namun masalahnya meminta kepada guru lain. Dengan demikian, jenis penelitian tersebut sangat bermanfaat sebagai upaya memperbaiki proses pembelajaran di kelas agar pembelajaran bisa berjalan optimal. Penelitian tindakan kelas sangat menekankan pada proses dan produk. Pada waktu proses tindakan berlangsung, peneliti harus merekam semua dampak dari kegiatan yang baru dilakukan. Di samping itu, PTK merupakan penelitian yang menggunakan siklus atau putaran tindakan yang berkelanjutan. Maka, putaran atau siklusnya minimal 2 kali, dan setiap putarannya melalui 4 tahap, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Gambar spiral penelitian tindakan kelas Hopkins tahun 1993. Dimulai perencanaan, kemudian tindakan, observasi, lalu refleksi, dan kemudian perbaikan. Dimulai lagi perencanaan, kemudian tindakan, observasi, selanjutnya refleksi, dan kembali perbaikan.
Kemudian, rencana, tindakan, observasi, refleksi, dan begitu seterusnya. Tujuan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan salah satu cara yang strategis bagi pendidik untuk meningkatkan atau memperbaiki layanan pendidikan dalam konteks pembelajaran di kelas. Tujuan utama PTK atau penelitian tindakan kelas adalah perbaikan dan peningkatan layanan profesional pendidik dalam menangani proses belajar mengajar. Penelitian yang menggunakan rancangan PTK atau penelitian tindakan kelas umumnya diarahkan pada pencapaian sasaran sebagai berikut. 1. Memperhatikan dan meningkatkan kualitas isi, masukan proses dan hasil pembelajaran. 2. Menumbuh kembangkan budaya meneliti bagi tenaga kependidikan agar lebih proaktif mencapai solusi akan permasalahan pembelajaran. 3. Menumbuhkan dan peningkatan produktivitas peneliti para tenaga pendidik dan kependidikan khususnya mencari solusi masalah pembelajaran. 4. Meningkatkan kolaborasi antar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam memecahkan masalah pembelajaran. Manfaat penelitian tindakan kelas. Yang pertama, inovasi pembelajaran. Artinya, guru perlu mencoba untuk mengubah, mengembangkan, dan meningkatkan pendekatan, metode, maupun gaya pembelajaran sehingga dapat melahirkan suatu model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik kelas. Sehingga pembelajaran yang dilakukan senantiasa tampak baru di kalangan peserta didik. Jadi pembelajaran akan lebih menarik. Yang kedua, peningkatan profesionalisme pendidikan. Artinya, guru mampu menilai, merefleksi diri, dan memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. Maka, pemahaman guru senantiasa meningkat, baik berkaitan dengan metode maupun isi pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan kurikulum di tingkat regional atau nasional. Artinya, guru telah melakukan implementasi kurikulum dalam tataran praktis, yakni bagaimana kurikulum itu dikembangkan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi, sehingga kurikulum dapat berjalan secara efektif melalui proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 4. Meningkatkan karir guru. Artinya, penelitian tindakan kelas sangat berperan dalam syarat sebuah kenaikan pangkat atau golongan seorang guru. PTK dalam meningkatkan karir seorang guru karena guru dapat memelihara, meningkatkan, dan memperbaharui kompetensi guru untuk meningkatkan kualitas mengajar guru dan kinerja guru. Prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas. Hopkins 1993 membantu mengatasi dengan menyebutkan prinsip dasar yang meneladani PTK sebagai berikut. Yang pertama, tugas pendidik dan tenaga pendidik yang utama adalah menyelenggarakan pembelajaran yang baik dan berkualitas. Yang kedua, meneliti merupakan bagian integral dari pembelajaran yang tidak menuntut kekhususan waktu maupun metode pengumpulan data. Yang ketiga, kegiatan meneliti yang merupakan bagian dari integral dari pembelajaran yang harus diselenggarakan dengan tetap bersandar pada alur dan kaidah ilmiah. Yang keempat, masalah yang ditangani adalah masalah-masalah pembelajaran yang real yang merisaukan tanggung jawab profesional dan komitmen terhadap diagnosis masalah besar daripada kejadian nyata yang berlangsung dalam konteks pembelajaran yang sesungguhnya. Yang kelima, konsistensi sikap. Hal ini penting karena upaya peningkatan kualitas pembelajaran tidak dapat dilakukan sambil lalu, tetapi menurut perencanaan dan pelaksanaan yang sesungguh-sungguhnya. Yang keenam, cakupan permasalahan. Penelitian tindakan kelas seharusnya dibatasi pada masalah pembelajaran di kelas, tetapi dapat diperluas pada tataran luar kelas, misalnya tataran sistem ataupun lembaga perspektif yang lebih luas dan memberi sumbangan lebih signifikan terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan.
mana tidak dapat memperbaiki proses pembelajaran, berarti guru kurang tepat dalam memilih mode atau strategi atau pendekatan pembelajarannya. Penelitian tindakan kelas memiliki 3 ciri pokok sebagai berikut. Yang pertama, inquiry reflektif. PTK berangkat dari permasalahan pembelajaran real yang sehari-hari dihadapi oleh dosen dan mahasiswa. Jadi, kegiatan penelitian berdasarkan pada permasalahan tugas dan pengambilan tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Yang kedua, kolaboratif. Upaya perbaikan proses dan hasil pembelajaran tidak dapat dilakukan sendiri oleh peneliti di luar kelas atau dosen, tetapi ia harus berkolaborasi dengan guru. Yang ketiga, reflektif PTK memiliki ciri khusus yaitu sikap reflektif yang berlanjutan, berbeda dengan pendekatan penelitian formal yang sering mengutamakan pendekatan empiris. Eksperimental PTK lebih menekankan pada proses refleksi terhadap proses dan hasil penelitian. Jenis-jenis penelitian tindakan kelas. Yang pertama, penelitian tindakan kelas diagnostik, artinya penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Yang kedua, penelitian tindakan kelas partisipan, artinya apabila orang yang akan melaksanakan penelitian terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa penyusunan laporan. Yang ketiga, penelitian tindakan kelas empiris, artinya penelitian tindakan kelas dilakukan dengan cara merencanakan, mencatat pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan dari luar arena kelas. Jadi, dalam penelitian jenis ini, peneliti harus berkolaborasi dengan guru yang melaksanakan tindakan di kelas. 4. Penelitian tindakan kelas eksperimental, artinya penelitian diselenggarakan dengan peneliti atau guru berupaya menerapkan berbagai macam pendekatan, model, metode, atau strategi pembelajaran secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai konsep dasar penelitian tindakan kelas. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.